ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون. Rahimahullah, faslun fi mauqifi ahli sunnah min ahli baitin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fasal tentang sikap ahli sunnah terhadap ahli bait Nabi sallallahu alaihi wasallam. Iya. Saya poinkan di sini ada 6 pembahasan. Yang pertama, mauqif ahli sunnah min ahli bait. Apa mauqif mereka terhadap ahli bait? Itu 2 kalimat jelas. Atau 3 kalimat jelas dari penulis di sini. Iya. Kata beliau rahimahullah, wa yuhibbuna ahla baiti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ahli sunnah cinta kepada ahli bait Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu yang pertama, cinta. Wa yatawallawnahu. Yang kedua, memberikan loyalitas kepada mereka. Yang ketiga, wa yahfadhuna fihim wasiyata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam haitsu qala yauma ghadirihum. Yang ketiga, mereka menjaga wasiat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang ahlul bait. Ketika Rasulullah bersabda tentang ahlul bait di hari Ghadir Khum. Iya. Hari Ghadir Khum ini, Ghadir itu tempat berkumpul air. Ya, Khum itu nama tempat. Khum itu nama tempat. Baik. Dan Khum ini dia nama tempat 3 mil dari Juhfa. 3 mil dari Juhfa. Ya, dan Ghadir Khum ini akhirnya dibuat tanggalnya orang-orang Syiah dijadikan sebagai hari perayaan oleh mereka. Baik. Jadi haditsnya ini di Sahih Muslim dari Zaid bin Arqam. Nabi sallallahu alaihi wasallam berdiri berkhutbah. Ya. Kemudian beliau berkata, "Ma ba'du ayuhan nas." Ma ba'du wahai sekalian manusia, inna ana bashar. Sungguhnya saya hanyalah manusia. Yushik wa ya'tiyani rasulu rabbi fa ujib. Akan dekat datang kepadaku Rasul Rabbku, kemudian saya menjawab seruannya. Wa inni tarikum fikum tsaqalaini. Saya tinggalkan kepada kalian 2 hal yang berat. Lalu beliau berwasiat untuk berpegang dengan kitab Allah. Yang pertama Al-Quran. Setelah itu beliau berkata, wa ahlu baiti wa ahla baiti wa udzakirukumullah fi ahli baiti, udzakirukumullah fi ahli baiti, udzakirukumullah fi ahli baiti. Dan kepada keluargaku, saya ingatkan kalian semua kepada Allah tentang keluargaku, saya ingatkan kalian semua kepada Allah tentang keluargaku, saya ingatkan kalian semua kepada Allah tentang keluargaku. Itu ahlul bait. Jelas ya? Jadi itu wasiat Nabi untuk menjaga ahlul bait. Iya. Baik. Ahlul bait itu siapa? Ahlul bait yang paling pertama adalah istri-istri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena mereka yang dimaksud di dalam firman Allah, "Innama yuridullahu liyudhhiba ankumur rijza ahlal bait wa yutahhirakum tathira." Di surah Al-Ahzab. Sungguhnya Allah hanya menghendaki untuk menghilangkan kejelekan dari kalian wahai ahlul bait dan mensucikan kalian dengan sesuci-sucinya. Jadi asal yang diinginkan dengan ahlul bait adalah istri-istri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebab konteks ayat di surah Al-Ahzab terkait dengan istri-istri Nabi. Baca saja ayat sebelumnya, ayat setelahnya. Semuanya terkait dengan istri Nabi. Jelas ya? Kemudian setelah itu, Nabi SAW setelah turunnya ayat, maka beliau memanggil Ali bin Abi Thalib, Fatimah, Al-Hasan dan Al-Husain. Mendudukkan mereka dalam satu hamparan kain. Lalu Nabi berkata, mereka ini ahlul baitku. Jadi masukkan kepada ahlul bait Nabi sallallahu alaihi wasallam juga. Jelas ya?
Baik, itu dihitung ahlul bait. Dan masuk juga di dalam ahlul bait, ya, adalah siapa yang diharamkan memakan sedekah setelah beliau. Itu ada beberapa keluarga. Yang pertama keluarga Ali, yang kedua keluarga Aqil, yang ketiga keluarga Ja'far, yang keempat keluarga Al-Abbas. Iya. Baik. Jadi itu semuanya disebut dengan nama Ahlul Bait. Disebut dengan nama Ahlul Bait radhiyallahu anhum. Kemudian kata beliau, wa qad qala aidan lil Abbas ammihi wa qad syaka ilaihi anna ba'd Quraisy yajifu Bani Hashim faqala walladhi nafsi biyadihi la yu'minun hatta yuhibbukum lillahi wa liqarabati. Juga ketika beliau bersabda kepada pamannya Al-Abbas radhiyallahu anhu yang mengadu kepada beliau bahwa sebagian orang-orang Quraisy berlaku kasar terhadap Bani Hashim, maka beliau sallallahu alaihi wasallam bertutur, demi yang jiwaku berada di tangannya, mereka tidak beriman sampai mencintai kalian karena Allah dan karena kekerabatan denganku. Ini qarabati. Itu tadi yang saya katakan, ada beberapa keluarga Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di dalam hal itu. Baik. Kemudian kata beliau, وقال إن الله اصطفى إسماعيل واصطفى من بني إسماعيل كنانة واصطفى من كنانة قريشا واصطفى من قريش بني هاشم واصطفاني من بني هاشم. Dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam juga bersabda, sungguhnya Allah telah memilih Ismail, ya, dan memilih Kinana dari Bani Ismail, dari anak-anak Ismail, dan memilih Quraisy dari Kinana, dan memilih Bani Hashim dari Quraisy, dan memilih saya dari Bani Hashim. Jadi Bani Hashim inilah keluarga Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Baik, iya. Maka dikatakan oleh beliau, rahimahullahu taala, jadi ini sikapnya terhadap ahli sunnah, sikap terhadap ahli sunnah, yaitu penjelasan sebagian dari keutamaan mereka. Itu saya poinkan pembahasan yang kedua, fadlu ahlil bait, keutamaan ahlul bait. Nah, itu ditulis buku-buku khusus oleh para ulama rahimahumullahu taala. Iya. Dan sebagian murid-murid guru kami Syekh Mukbil rahimahullah itu menyusun buku tentang hadits-hadits yang sahih tentang keutamaan Ahlul Bait, tentang keutamaan Ahlul Bait. Baik. Jadi ini beberapa riwayat ya. Adapun hadits tentang Al-Abbas tadi, walladzi nafsi biyadihi la yu'minun, itu ada kelemahan ya. Ada kelemahan, dilemahkan oleh Syekh Al-Albani. Tapi dari sudut makna ya, hadits-hadits yang menjelaskan tentang kewajiban cinta kepada Ahlul Bait itu banyak, alhamdulillah. Kemudian yang ketiga, makanatu ummahatil mu'minin azwajin Nabi sallallahu alaihi wasallam wa fadlihinna. Kedudukan ibu-ibu kaum mukminin, para istri Nabi sallallahu alaihi wasallam dan keutamaan mereka. Ya, kata beliau, wa yatawallawna azwaja Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ummahatil mu'minin. Ahli sunnah memberi loyalitas mereka untuk istri-istri Nabi sallallahu alaihi wasallam, para ibu kaum mukminin. Ya. Jadi istri-istri Nabi itu di dunia, mereka adalah istri-istri Nabi di mana? Di akhirat. Ya, karena itu umat Islam ini mereka memberi loyalitasnya kepada istri-istri Nabi. Apalagi istri-istri Nabi disebut sebagai ibu-ibu kaum mukminin. An-nabiyyu aula bil mu'minina min anfusihim wa azwajuhu ummahatuhum. Nabi itu lebih layak terhadap kaum mukminin, melebihi diri mereka sendiri. Dan istri-istri beliau adalah ibu-ibu kaum mukminin. Allah Subhanahu wa taala menjelaskan keagungan kedudukan mereka. Allah berfirman, "Wa ma kana lakum an tu'dhu Rasulallahi
wala an tankihu azwajahu min ba'dihi abada. Inna dzalikum kana indallahi 'azima. Tidaklah pantas bagi kalian untuk menyakiti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan tidak boleh bagi kalian untuk menikahi istri-istrinya setelahnya selama-lamanya. Sungguhnya hal tersebut sangatlah besar di sisi Allah. Iya, sangatlah besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Karena itu para sahabat radhiyallahu taala anhum betul-betul memuliakan istri-istri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Makanya Abdurrahman bin Auf itu setelah Nabi meninggal, maka seluruh nafkah istri-istri Nabi itu ditanggung oleh Abdurrahman bin Auf. Bahkan Abdurrahman bin Auf memberi wakaf yang sangat besar sekali, yang hanya diperuntukkan untuk istri-istri Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Dan itu dari kebaikannya para sahabat, orang-orang yang paling berbakti kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ketika beliau hidup dan setelah beliau meninggal. Sama seorang anak terhadap ayahnya, ya, dia berbakti pula kepada ibunya. Jelas ya, di kondisi ayahnya hidup maupun setelah dia meninggal. Radhiyallahu anhum ajma'in. Baik. Kemudian disebutkan di sini tentang istri-istri Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Istri-istri Nabi itu yang pertama adalah Khadijah bintul Khuwailid radhiyallahu anha. Ya, istri Nabi yang paling pertama. Ibu anak-anak beliau. Ibu dari anak-anak beliau. Radhiyallahu anha. Kemudian setelah Khadijah meninggal, maka beliau menikah. Nabi menikahi Saudah bintu Zam'ah radhiyallahu anha. Iya. Setelah itu Nabi sallallahu alaihi wasallam juga menikahi Aisyah bintu Abi Bakar As-Siddiqah bintu Siddiq. Dan waktu itu umur Aisyah radhiyallahu anha 6 tahun. Iya. Baik. 6 tahun atau 7 tahun. Dan itu sebelum hijrah 2 tahun. Kemudian di awal Nabi sallallahu alaihi wasallam tiba di Madinah, beliau tinggal bersama Aisyah. Dan Aisyah waktu itu berumur 9 tahun. Aisyah berumur 9 tahun. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meninggal dan Aisyah berarti umurnya berapa? Umurnya 18 tahun. Ya, radhiyallahu taala anha. Baik. Dan Aisyah ini dari istri-istri Nabi sallallahu alaihi wasallam yang paling banyak pahala dan keutamaannya. Kita akan terangkan nanti tentang hal tersebut. Kemudian yang keempat, Nabi sallallahu alaihi wasallam menikahi Hafsah bintu Umar ibn al-Khattab. Ya. Hafsah bintu Umar. Kemudian yang kelima, beliau menikahi Ummu Habibah bintu Abi Sufyan. Dan Ummu Habibah bintu Abi Sufyan, nama beliau Ramlah. Ya, dinikahi oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam di Habasyah. Dinikahi oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dan dia di Habasyah. Dan wali nikah Nabi adalah Utsman bin Affan. Kemudian yang keenam adalah Rasulullah menikahi Ummu Salamah Hindun bin Abi Umayyah. Iya. Dan Ummu Salamah ini istri Nabi yang paling terakhir meninggal. Istri Nabi yang paling terakhir meninggal. Kemudian yang ke-7, Nabi menikahi Zainab bintu Jahash. Dan Zainab bintu Jahash ini dimaklum ya, pernikahannya setelah diceraikan oleh Zaid bin Haritha.
Kemudian dinikahkan oleh Allah dari langit yang ketujuh. Falamma qada Zaidun minha wataran zawwajnakaha. Baik. Yang kedelapan, Nabi menikahi Zainab bintu Khuzaimah al-Hilaliyah. Ini pada tahun ketiga dari hijrah. Dan Zainab bintu Khuzaimah digelari sebagai Ummul Masakin. Digelari sebagai Ummu al-Masakin. Iya. Hanya saja beliau meninggal di masa hidup Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Hanya bersama Nabi 2 bulan atau 3 bulan. Kemudian yang ke-9, Nabi menikahi Juwairiyah bintul Harith dari Banil Mustaliq. Iya. Kemudian yang ke-10, beliau menikahi Sofia bintu Huyai radhiyallahu anha. Kemudian yang ke-11, beliau menikahi Maimunah bintul Harith al-Hilaliyah. Iya. Jadi ini semuanya ibu-ibu kaum mukminin 11 orang. Dinikahi oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ketika Nabi meninggal tersisa 9 orang. Karena Khadijah dan Zainab bintu Khuzaimah meninggal sebelumnya. Jelas ya, berarti beliau meninggal dalam keadaan bersama beliau atau di bawah beliau ada 9 orang istri. Iya. Dan disebutkan oleh Al-Hafidz Al-Maqdisi bahwa beliau pernah akad terhadap 7 orang, tetapi Nabi SAW belum masuk terhadap mereka. Ada sebagiannya yang diceraikan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jelas ya? Baik. Dan di antara 9 ini Nabi membagi harinya untuk 8 orang. Karena Zainab karena Saudah bintu Zam'ah itu menyerahkan harinya kepada Aisyah radhiyallahu anha. Baik, setelah Nabi meninggal, istri beliau tersisa berapa? 9. Yang paling pertama meninggal setelah Nabi meninggal adalah Zainab bintu Jahash pada tahun 20 Hijriah. Dan yang paling terakhir meninggal adalah Ummu Salamah di pemerintahan Yazid pada tahun 62 Hijriah. Baik. Selesai pembahasan ringkas tentang istri-istri Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dikhususkan oleh Syekh rahimahullahu taala di sini pembahasan khusus terkait dengan Khadijah bintul Khuwailid dan terkait dengan Aisyah radhiyallahu anha. Iya. Baik. Cuma perlu saya ingatkan ya bahwa ahli sunnah mereka cinta kepada istri-istri Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, memberi loyalitas dan memuliakan mereka, itu ada beberapa sebab. Sebab yang pertama karena kedekatan mereka dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian yang kedua karena mereka adalah istri-istri Nabi di dunia dan di akhirat. Istri-istri Nabi di dunia dan di akhirat. Dan yang ketiga karena mereka adalah ibu-ibu kaum mukminin. Ibu-ibu kaum mukminin dalam hurmah, dalam keharaman, maksudnya haram untuk dinikahi. Hurmah dalam artian harus dihormati, dimuliakan sebagai ibu, tapi bukan mahram. Dia bukan mahram untuk semua orang. Jelas ya? Karena itu siapa yang mau berjumpa dengan ibu-ibu kaum mukminin harus dari belakang hijab. Wa idza sa'altumuhunna mata'an fas'aluhunna min wara'i hijab. Baik. Kemudian yang keempat, sikap terhadap ibu-ibu itu kaum mukminin karena kedudukan mereka dan indahnya mereka bermuasyarah dengan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian yang kelima, karena keutamaan mereka dalam ilmu dan amalan di tengah umat. Jadi istri-istri Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, kenapa? Mereka
diutamakan karena mereka menonjol dalam ilmu dan amalan. Kenapa Nabi SAW diberi kekhususan oleh Allah boleh beristri lebih dari 4? Ya, karena seluruh amalan beliau adalah syariat. Makanya hal-hal yang beliau lakukan di dalam rumah itu tidak ada yang menukilnya kepada kita kecuali melalui jalur istri-istri Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka diizinkan untuk beliau memiliki banyak istri. Jelas ya? Kemudian yang terakhir dari sebab keutamaan para istri Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, kita mengagungkan dan memuliakan mereka karena mereka membantu Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, menolong Nabi di dalam dakwanya dan di dalam menyampaikan risalah. Iya. Maka tidak pernah tercatat ada di tengah para perempuan yang lebih tinggi derajatnya daripada istri-istri Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Iya. Baik, ketika Allah Subhanahu wa taala memberi takhir kepada istri-istri, kalian tetap bersamanya atau in talaqakunna, kalau Nabi menceraikan kalian maka Allah akan menggantinya dengan perempuan muslimat, mukminat dan seterusnya. Iya. Ternyata istri-istri Nabi tidak ada yang ditalak oleh Nabi. Berarti para istri Nabi yang memiliki sifat-sifat yang paling tinggi itu, yang disebut di surah Al-Ahzab dan disebut di surah di surah At-Tahrim. Disebut di surah At-Tahrim. Iya. Jadi itu kedudukan para istri Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian setelah itu dikhususkan di sini pembahasan Khadijah dan Aisyah radhiyallahu taala anha. Iya. Ini dua istri Nabi yang paling utama. Kata beliau sallallahu alaihi wasallam, wa yuqirruna bi annahunna azwajuhu fil akhirah. Dan ahli sunnah menetapkan bahwa mereka ini istri-istri Nabi adalah istri-istri beliau di akhirat. Khususan Khadijah radhiyallahu anha, umma aktsari auladihi wa awwala man amana bihi wa adadahu ala amrihi wa kana laha minhul manzilatul aliyah. Khususnya adalah Khadijah radhiyallahu anha yang merupakan ibu dari mayoritas anak-anak beliau. Ya, seluruh anak beliau dari Khadijah kecuali Ibrahim itu dari Maria Al-Kitbiyah, dari budak beliau. Orang yang paling pertama kali beriman kepada beliau sallallahu alaihi wasallam dan banyak menguatkan perjuangan beliau. Khadijah memiliki kedudukan yang tinggi di sisi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini satu yang dikhususkan Khadijah. Kemudian yang kedua, was-Siddiqah bintus Siddiq radhiyallahu anha, allati qala fiha Nabi sallallahu alaihi wasallam fadlu Aisyah 'ala nisa ka fadli tsarid 'ala sa'irit ta'am. Begitu pula As-Siddiqah, yaitu Aisyah bintu As-Siddiq Abu Bakar radhiyallahu anha, yang Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata bahwa keutamaan Aisyah di atas para perempuan yang lain seperti keutamaan tsarid di atas seluruh makanan. Tsarid itu makanan yang paling disenangi. Kalau ada makanan dihidangkan, ada tsarid, maka orang akan memulai makan dengan tsarid. Iya, tsarid itu tepung dicampur dengan daging. Dicampur dengan daging. Jadi Nabi memberi perumpamaan untuk mendekatkan pemahaman bagaimana kedudukan Aisyah radhiyallahu taala anha. Iya. Baik. Jadi Khadijah sudut keutamaannya, iya. Dari sudut keutamaannya pertama dia adalah ibu kebanyakan anak-anak Nabi. Kemudian yang kedua, perempuan yang paling pertama beriman dan membantu Nabi di dalam berdakwah. Kemudian yang ketiga, dia punya kedudukan yang besar di sisi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang keempat, beliau ini diberi salam khusus
oleh Allah melalui perantara Jibril. Kemudian yang kelima, diberi kabar gembira dengan rumah di sorga. Iya, di rumah di sorga. Ini Khadijah radhiyallahu anha. Adapun Aisyah radhiyallahu anha, dari keutamaannya, ya seperti yang disebut di dalam hadits. Kalau di antara makanan, dia adalah makanan yang paling baiknya. Iya. Kemudian dia adalah orang yang paling dicintai oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan ayahnya laki-laki yang paling dicintai oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan dari keutamaan Aisyah radhiyallahu anha, beliau di antara 7 orang sahabat yang paling banyak menghafal hadits Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Iya. Kemudian Jibril datang membawa wahyu, ya. Dan Nabi di rumah Aisyah. Dan kadang wahyu turun kepada Nabi dan Nabi dibawa selimut Aisyah radhiyallahu anha. Kemudian di antara keutamaan Aisyah, kadang Jibril mengucapkan salam untuk Aisyah. Iya. Dan dari keutamaan Aisyah radhiyallahu anha, Allah menurunkan kesucian beliau dalam 10 ayat yang dibaca hingga hari kiamat. Itu ayat-ayat di surah An-Nur. Iya. Makanya jadi keutamaan khusus bagi beliau. Orang-orang Syiah Rafidhah mencela Aisyah, Allah mensucikannya, dijadikan ciri keimanan terkait dengan Aisyah. Siapa yang mencela Aisyah secara khusus, itu artinya dia kafir, keluar dari Islam. Karena dia mendustakan ayat-ayat Al-Quran. Jelas ya? Demikian pula belakangan ini, kaum munafikin itu paling populer berbicara tentang Aisyah dinikahi oleh Nabi di umur 6 tahun atau 7 tahun. Dan Nabi berkumpul dengannya di umur 9 tahun. Iya. Dan ini otak kepala orang-orang yang rusak pemikirannya ini, dianggap bahwa itu adalah perbuatan yang tidak layak. Perbuatan yang tidak layak. Ini subhanallah dari keajaiban sebagian makhluk, kelihatan dari kedunguan dan kebodohan yang tidak bisa diukur. Ya, bagaimana caranya berpikir? Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu semua istri-istri beliau sudah menikah sebelumnya, kecuali satu saja, Aisyah radhiyallahu anha. Ya, kemudian Aisyah radhiyallahu taala anha itu dinikahkan untuk Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, itu dipilihkan oleh Allah. Kemudian dinikahkan oleh ayahnya Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu. Jelas ya? Ketika dinikahkan tidak langsung berkumpul dengannya. Berkumpul dengan Aisyah di umur berapa? Di umur 9 tahun setelah hijrah di Madinah. Dibuatkan rumah sendiri oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Di bab nikah itu, di muasyarah, itu suami bergaul dengan istri dengan hal yang ma'ruf. Dengan hal yang ma'ruf. Karena dalam Al-Quran Allah berfirman, wa ashiruhunna bil ma'ruf. Bermuasyarahlah dengan para perempuan dengan hal yang ma'ruf. Perempuan itu berbeda-beda dalam kelayakan berkumpul dengan suami. Ada yang mungkin di umur 7 tahun dia sudah layak. Sama dengan gadis di umur 18 tahun. Jelas ya? Ada yang mungkin di umur 12 tahun dia belum cocok, di umur 15 tahun belum cocok. Berbeda-beda di dalam hal tersebut. Sudah ada ketentuan dalam Al-Quran, wa ashiruhunna bil ma'ruf. Itu standar ukuran. Makanya Nabi SAW menikahinya di umur 6 tahun, nah langsung berjumpa dengannya. Jelas ya? Tidak langsung berjumpa dengannya, berkumpul bersamanya.
tapi sudah status istri. Itu sudah kebaikan untuk seorang perempuan. Perempuan itu mahkota kalau dia sudah punya suami. Iya. Artinya sudah terjamin kesuciannya, terjamin kebaikannya. Itu maksud dari pernikahan. Maksud dari pernikahan. Baik. Kemudian kaidah syariat yang lain, la darar wa la dirar. Tidak boleh ada bahaya dan membahayakan. Jadi kalau menikahi perempuan misalnya masih muda dan hubungan suami istri membahayakan, itu tidak diperbolehkan sampai di kondisi yang apa? Yang memungkinkan. Tapi keberadaannya sebagai status istri itu adalah kemuliaan baginya, kehormatan baginya. Itu akal sehat namanya. Adapun orang-orang yang rusak akalnya sembarang dia pikir. Ya, dan kalimat-kalimatnya adalah kalimat yang tidak muncul dari orang-orang yang waras. Makanya kebanyakannya itu hanya berasal dari kaum munafikin, orang-orang kafir. Ya, dan masuk di sebagian di Indonesia ini terucap dari orang-orang yang mengaku dirinya berilmu, kiai dan seterusnya, tapi ucapannya tidak pernah diucapkan oleh hewan sekalipun. Ya, memang karena hewan tidak berbicara ya. Baik. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberi taufik kepada semuanya. Kemudian di antara bentuk membandingkan siapa yang paling utama antara Khadijah dan Aisyah radhiyallahu taala anha, dari dua keutamaan yang saya sebutkan tadi, itu para ulama berbeda pendapat ya, tapi yang paling dekatnya mungkin dikatakan bahwa Khadijah itu lebih utama dari sisi kedahuluan dalam Islam, pembelaan kepada Nabi dan keimanan. Adapun Aisyah radhiyallahu taala anha, beliau lebih utama dari sisi keutamaan ilmu dan dari sisi kedekatan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik. Jadi itu mungkin jalur kompromi untuk hal ini. Kemudian yang terakhir adalah pembahasan tentang bara'atu ahli sunnah minar rawafid wan nawasib. Sikap berlepas diri ahli sunnah dari rawafid dan nawasib. Kata beliau, wa yatabarra'una min tariqati ar-rawafid alladhina yubghiduna as-sahaba wa yusubbunahum, wa tariqati an-nawasib alladhina yu'duna ahla baiti biqaulin aw amal. Iya. Dan mereka berlepas diri dari jalannya orang-orang rawafid, orang-orang Syiah Rafidah. Ya, Rawafid ini orang-orang Syiah ya, Rafidah. Dikatakan mereka Rafidah. Ya. Setelah mereka menolak, menolak. Jadi mereka datangi dari cucu dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala agar supaya mencela Abu Bakar dan Umar. Tapi beliau tidak mau melakukan hal tersebut. Maka mereka pun berlepas diri atau mencelahnya. Maka beliau berkata, idhabu fa antumur Rafidhah. Pergilah kalian adalah Rafidhah. Iya, maka semenjak itu mereka disebut sebagai apa? Rawafid. Jadi Rafidah itu untuk orang-orang yang membenci, orang-orang yang mengkafirkan para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Orang Syiah Rafidah itu mengkafirkan seluruh sahabat kecuali Ali bin Abi Thalib, Al-Hasan, Al-Husain, Fatimah. Iya, dan beberapa orang sahabat, jumlahnya sedikit. Dihitung pakai jari, paling banyaknya ada beberapa riwayat mereka. Kadang mereka perkecualikan 3, 4, 5. Paling banyaknya mereka perkecualikan 8 orang. Yang lainnya semuanya kafir. Apalagi Abu Bakar dan Umar. Ini orang-orang Syiah Rafidah. Iya, yang membenci para sahabat, mencela mereka. Dan ahli sunnah juga berlepas diri dari jalannya kaum Nawasib. Nawasib ini kebalikan dari Rafidah. Dikatakan Nawasib karena mereka menancapkan permusuhan terhadap Ahlul Bait.
dari jamak nasib. Artinya yansibunal adawah di ahlil bait. Mereka menancapkan permusuhan kepada ahlul bait. Adapun ahli sunnah, mereka pertengahan. Mereka pertengahan di dalam hal ini. Iya. Mereka cinta kepada seluruh sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Juga cinta kepada ahlul bait. Iya. Nawasib didefinisikan oleh beliau alladzina yu'duna ahlul bait biqaulin aw amal. Mereka yang menyakiti ahlul bait dengan ucapan maupun perbuatan. Baik, wallahu taala alam. Masih satu pembahasan lagi terkait dengan para sahabat. Insyaallah taala kita akan kaji di pertemuan terakhir nanti terkait dengan kitab ini. Wallahu taala alam.